Vivo ngeluarin HP terbarunya lagi nih. Namanya Vivo Y35. Dengan bandrol harga 3 juta, apa aja yang kamu dapat dari Vivo Y35? Saya Gendis, dan ini adalah review Vivo Y35. Vivo memiliki desain tersendiri untuk smartphone keluarannya, membuat Vivo dapat dikenal hanya dengan melihat desainnya saja. Slim Metal Design merupakan salah satu nilai jual dari Vivo Y35 dengan material bahan yang terdiri dari plastik dan metal. Sekitar 80% bagian belakangnya berbahan metal, termasuk tombol volume, power, dan SIM tray. Vivo memiliki bodi yang tipis, yaitu 6,78 mm yang tidak lebih tebal dari 3 buah koin yang ditumpuk, menjadikan Vivo Y35 adalah salah satu smartphone 4G tertipis di Indonesia saat ini. Walaupun tipis, Vivo Y35 terasa nyaman digenggam, walaupun dengan penggunaan satu tangan saja. Vivo Y35 memiliki berat sebesar 153 gram. Tombol volume dan tombol power yang ada di kanan, tombolnya terasa empuk dan mudah dijangkau. Di bagian atas ada slot micro SD dan lubang jack. Ada speaker di bagian belakang yang memiliki keluaran suara yang terbilang baik. Tiga tombol kapasiti Vivo Y35 tidak dilengkapi lampu. LED notifikasi juga absen. Vivo Y35 mendukung 4G di kedua slotnya. Vivo Y35 mendukung dual SIM dan slot micro SD secara bersamaan. Dua slot SIM card yang didukung oleh Vivo Y35 adalah 1 nano SIM dan 1 micro SIM. Sedangkan slot micro SD mendukung kapasitas hingga 128 GB. Untuk proteksi layar, Vivo Y35 dilindungi oleh lapisan kaca Corning Gorilla Glass 3 berukuran 5 inci dengan panel IPS dan resolusi HD 720 dengan kerapatan layar sebesar 294 ppi. Warna yang dikeluarkan layar cukup baik, sudut pandang pun sangat luas. Ketika digunakan di luar ruangan, layar Vivo Y35 masih mampu menampilkan gambar yang terbilang jelas. Layarnya juga memiliki sensitivitas yang baik. Mengetik, mengakses halaman menu, tidak ada kendala saat mengoperasikan hal tersebut. Melihat sensor yang dimiliki Vivo Y35, sensornya terbilang cukup komplit. Sensor seperti magnetik dan gyroscope juga ada loh. Vivo memiliki UI tersendiri untuk smartphone-nya, yaitu Vantage OS, yang terkenal dengan berbagai fitur menarik dan cara penggunaannya yang mudah. Y35 sendiri menggunakan Vantage OS 2.1 yang berjalan di Android Lollipop 5.0.2. Semua aplikasi Vivo Y35 berada di halaman depan. Saat ditarik dari atas ke bawah, akan menampilkan informasi notifikasi. Saat ditarik dari bawah ke atas, akan menampilkan aplikasi yang sedang berjalan, pengaturan cahaya, dan jalan pintas. Vivo Y35 memiliki fitur bernama Super Screenshot yang menyajikan berbagai fitur menarik, seperti long screenshot yang berguna untuk menangkap gambar lebih banyak, funny screenshot yang fungsinya untuk mengedit gambar yang sudah ditangkap, dan yang terakhir, ada screen recording yang berfungsi untuk merekam aktivitas di layar. Vivo juga memiliki aplikasi bernama iManager yang memiliki beberapa fungsi seperti phone clean, berguna untuk membersihkan RAM, cache, dan file-file yang tidak diperlukan. Data monitor untuk melihat penggunaan data internet kita. Aplikasi manager berguna untuk memindahkan atau menghapus aplikasi-aplikasi yang diinginkan secara massal. Power manager untuk mengatur penggunaan baterai sesuai kebutuhan. Rejection
berguna untuk memblok pesan atau panggilan masuk yang tidak diinginkan. Privacy, untuk menyembunyikan file pribadi dengan menggunakan password ketika hendak membukanya. Adapun fitur lain seperti Smart Awake berfungsi untuk menghidupkan layar maupun masuk ke aplikasi-aplikasi tertentu dengan cara melakukan gesture dari kondisi layar mati. Air Operation yang mempunyai dua fungsi, melambaikan tangan ke arah sensor proximity untuk melihat status handphone, melambaikan lagi untuk menghidupkan handphone. Vivo Y35 menggunakan prosesor quad-core Snapdragon 410 1,2 GHz dan RAM 2 GB. Performa bermain game di Vivo Y35 bisa dibilang baik, termasuk bermain game berat. Performa Y35 yang bagus bukan hanya ditujukan lewat gaming, tapi juga saat memutar video Full HD. Saat video diputar dan dipercepat, tidak ada hambatan sama sekali, menandakan bahwa performa yang dimiliki Vivo Y35 terbilang baik. Vivo Y35 tidak mendukung fitur USB to go. Kamera adalah salah satu keunggulan dari Vivo Y35. Ada juga beberapa fitur menarik di aplikasi kamera bawaannya, seperti fitur Face Beauty yang dapat mendeteksi gender dan akan mengatur efek yang pas sesuai dengan jenis gender. Jadi, cowok juga bisa pakai fitur Face Beauty tanpa takut hasilnya menjadi feminim. Untuk kamu yang biasa memotret papan tulis ataupun monitor, Vivo Y35 punya fitur yang disebut PPT. Cukup dengan memotret papan tulis, monitor, atau apapun yang berbentuk mengotak, Vivo Y35 akan otomatis mengcrop objek berbentuk kotak yang kita ambil. Adapun Pro Mode, untuk menghasilkan foto bokeh dan makro menjadi lebih mantap. Untuk hasil kamera belakang dengan resolusi 13 megapiksel, hasilnya sangat baik. Sangat natural dan detail. Mode HDR juga menghasilkan gambar yang bagus. Kamera depan juga sangat baik hasilnya. Baterai Vivo Y35 berkapasitas sebesar 2300 mAh. Baterai yang tidak bisa dilepas ini memiliki performa yang standar dalam penggunaan tidak terlalu berat. Vivo Y35 dapat bertahan sekitar 12 jam, sedangkan untuk pemakaian berat hanya bertahan sekitar 10 jam saja. Untuk hasil screen on time, saya tidak menemukan pilihan untuk melihat screen on time di Vivo Y35. Secara keseluruhan, Vivo Y35 menawarkan berbagai aspek menarik, mulai dari hasil kamera yang baik, user interface yang mudah dioperasikan, fitur yang komplit, perlindungan layar Corning Gorilla Glass 3, hingga desain tipis berbahan metal yang jarang kamu dapetin di kisaran harga segini. Yang terasa kurang di Vivo Y35 ini yaitu tidak adanya LED notifikasi, tidak ada lampu di tombol kapasitif, tidak mendukung USB to go, serta performa baterai yang tergolong standar. Sekian untuk review Vivo Y35. Makasih ya udah nonton. Jangan lupa komen di bawah. Saya Gedis dari Gadget Gaul. Bye!